Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan artikel dengan judul Sinergisme Ekstrak Piper Aduncum dan Tephrosia vogeli terhadap penggerek batang padi kuning Scirpophaga incertulas. Saya Vini Melania Umatan, NIM 1804060349 sebagai moderator. Untuk itu saya persilakan pemateri pertama, teman Fibiola Malik untuk menjelaskannya. Padi atau Oryza sativa L merupakan salah satu komoditas penting pangan dunia. Total konsumsi domestik beras di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Hama merupakan salah satu faktor pembatas penting dalam usaha peningkatan produksi padi di Indonesia. Hama yang hingga saat ini menjadi masalah penting pada pertanaman padi di Indonesia adalah penggerek batang padi kuning atau PBPK Scirpophaga incertulas yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, terutama di sentra-sentra produksi padi seperti daerah Pantura, Jawa Barat. Untuk itu, diperlukan suatu tindakan yang tepat untuk mengendalikan hama tersebut. Hingga saat ini, tindakan yang sering dilakukan petani untuk mengendalikan hama penggerek batang padi adalah pengendalian kimia menggunakan insektisida sintetik. Penggunaan insektisida sintetik yang tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak yang negatif, termasuk terjadinya resistensi hama terhadap insektisida, sehingga akhirnya populasi hama tidak dapat dikendalikan lagi dengan insektisida tersebut. Terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan, yaitu pengendalian hama dengan memanfaatkan potensi sumber daya hayati seperti insektisida nabati. Terdapat dua jenis tumbuhan yang saat ini sudah diketahui memiliki aktivitas insektisida, yaitu buah sirih hutan Piper aduncum dan daun kacang babi Tephrosia vogeli. Ekstrak P. aduncum dan T. vogeli belum pernah diuji terhadap penggerek batang padi kuning. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sinergisme ekstrak P. aduncum dan T. vogeli terhadap larva penggerek batang padi kuning di laboratorium. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat keefektifan ekstrak daun aduncum dan T. vogeli serta campuran kedua ekstrak tersebut sebagai alternatif pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan terhadap penggerek batang padi kuning. Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dipersiapkan, yaitu yang pertama persiapan tanaman padi. Padi yang digunakan untuk pengujian berumur 40-50 hari setelah tanam. Bagian tanaman padi yang digunakan adalah pangkal batang yang dipotong dengan panjang 4 cm. Yang kedua persiapan serangga uji. Kelompok telur S. incertulas diambil dari lahan petani, kemudian dibawa ke laboratorium dan dirawat hingga menetes. Setelah menetes dipindahkan ke batang padi muda sebagai tempat hidup dan makan sementara selama 24 jam. Larva instar 1 yang berumur 24 jam setelah menetes digunakan untuk pengujian. Yang ketiga ekstraksi bahan tumbuhan. Insektisida nabati yang digunakan untuk pengujian adalah ekstrak buah P. aduncum dan daun T. vogeli. Baik, perkenalkan nama saya Uni Kitanesip, NIM 180400640. Metode pengujian. Yang pertama, uji toksisitas ekstrak tunggal. Ekstrak P. aduncum dan T. vogeli masing-masing diuji pada 6 taraf konsentrasi yang diharapkan dapat mengakibatkan kematian serangga uji antara 15% dan 95% yang ditemukan berdasarkan uji pendahuluan. Taraf konsentrasi ekstrak P. aduncum yang diuji adalah 0,10%, 0,23%, 0,36%, 0,49%, 0,62%, dan 0,75%. Sementara ekstrak T. vogeli diuji pada taraf konsentrasi 0,08%, 0,20%, 0,30%, 0,40%, 0,50%, dan 0,60%. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode celup batang padi. Setiap ekstrak dicampur dengan pelarut metanol dan pengumulsi Twin 80 dengan perbandingan 5:1.
Yang kedua, uji toksisitas ekstrak campuran. Ekstrak P. aduncum dan T. vogeli juga diuji dalam bentuk campuran pada nisbah konsentrasi 1/1, 2/1, dan 1/2 dengan 6 taraf konsentrasi yang ditentukan berdasarkan hasil pengujian toksisitas ekstrak tunggal di atas. 6 taraf konsentrasi yang diuji ialah 0,020%, 0,035%, 0,055%, 0,075%, 0,105%, dan 0,140%. Cara pengujian dan waktu pengamatan pada uji ekstra campuran sama seperti pada uji toksisitas ekstra tunggal. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi. Berdasarkan hasil analisis profit diketahui pada taraf LC50, T. vogeli lebih beracun 1,4 kali lipat, sedangkan pada taraf LC95, ekstrak P. aduncum lebih beracun 1,3 kali lipat daripada ekstrak T. vogeli. Perbedaan toksisitas kedua ekstrak tersebut disebabkan oleh perbedaan kecepatan kerja senyawa aktifnya. Ini adalah tabel penduga parameter toksisitas dua jenis ekstrak tersebut terhadap larva instar. Ekstrak tunggal. Secara umum, baik perlakuan dengan ekstrak P. aduncum maupun ekstrak T. vogeli pada ke-6 taraf konsentrasi dapat mematikan serangga uji antara 40% dan 95% yang disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, secara umum terlihat bahwa tingkat kematian serangga uji meningkat dengan makin tingginya konsentrasi ekstrak. Perlakuan dengan ekstrak P. aduncum dan T. vogeli masing-masing pada konsentrasi 0,62% dan 0,60% dapat mematikan 80% serangga uji, sehingga kedua ekstrak tersebut dipandang berpotensi baik untuk digunakan sebagai insektisida nabati. Dadang dan Priyono menyatakan bahwa insektisida nabati yang diekstrak dengan pelarut organik dikatakan memiliki potensi yang baik bila pada konsentrasi lebih kecil sama dengan 1% sudah dapat mengakibatkan mortalitas serangga uji lebih besar sama dengan 80%. Pencampuran ekstrak P. aduncum dan T. vogeli dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat aktivitas campuran kedua ekstrak jika diaplikasikan secara bersamaan. Pencampuran tersebut juga dapat mengatasi keterbatasan bahan baku insektisida nabati di tingkat petani, karena tumbuhan sumber insektisida nabati tidak selalu dapat melimpah di setiap daerah. P. aduncum adalah dilapiol. Senyawa tersebut mengandung gugus MDF yang merupakan ciri senyawa yang bekerja sebagai penghambat enzim polisubstrat. Enzim PMSO berperan menurunkan daya racun senyawa toksis di dalam sel dengan cara mengoksidasi berbagai jenis senyawa racun dari luar tubuh dan limbah metabolisme di dalam tubuh serangga, sehingga apabila aktivitas terganggu dapat menekan permukaan senyawa racun dalam tubuh serangga. Terhambatnya enzim PMSO dapat mengakibatkan penumpukan senyawa atau metabolit toksis di dalam tubuh serangga, yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian. P. aduncum kemungkinan dapat menyebabkan penghambat maksimal terhadap aktivitas enzim PMSO, sehingga senyawa aktif T. vogeli dapat terhindar dari penguraian oleh enzim tersebut. Dan ekstrak daun T. vogeli memiliki efek racun perut dan sedikit efek kontak terhadap larva C. pavonana. Daun T. vogeli mengandung senyawa aktif yang termasuk dalam golongan rotenoid seperti rotenon, tefrosin, dan deguilin. Rotenon bekerja lambat dalam membunuh serangga, tetapi dapat menyebabkan serangga segera berhenti makan. Semua perlakuan ekstrak, baik ekstrak tunggal maupun ekstrak campuran, tidak fitotoksis pada potongan batang padi yang digunakan untuk perlakuan. Aplikasi ekstrak P. aduncum dan T. vogeli atau campurannya terhadap PBPK di lapangan dapat dilakukan dengan memperhatikan daur hidup dan perilaku serangga tersebut. Aplikasi insektisida nabati dapat dilakukan setelah telur menetas menjadi larva.
Kesimpulan dari hasil ringkasan materi tersebut yaitu campuran ekstra buah Piperadunchum dan daun Teporosia vogeli pada nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 lebih beracun daripada ekstrak tunggalnya dan bersifat sinergis terhadap larva penggerek batang padi kuning Scercopaga incertulas. Urutan toksisitas campuran ekstrak tersebut pada taraf LC50 dari yang paling beracun terhadap larva Scercopaga incertulas ialah campuran ekstrak dengan nisbah 1:1, 2:1, dan 1:2. Selain efektif terhadap serangga uji, campuran ekstrak Piperadunchum dan Teporosia vogeli tidak fitotoksik terhadap batang padi yang digunakan dalam pengujian. Dengan demikian, campuran ekstrak tersebut khususnya dengan nisbah konsentrasi 1:2 berpotensi untuk digunakan sebagai alternatif pengendalian terhadap larva Scercopaga incertulas.